Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Siapa saja datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan siapa saja percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35. Dalam renungan kali ini kita mohon Tuhan meneguhkan iman kita akan kehadirannya dalam Ekaristi Suci. Tuhan menetapkan Ekaristi. Bagi orang Israel di masa keluaran, roti mana dari surga adalah anugerah yang menyelamatkan hidup mereka. Roti mana turun setiap hari dari surga, agar umat Israel tidak kelaparan dalam perjalanan, tetapi mereka didukung dan diperkuat untuk dapat mencapai tanah perjanjian. Jalan melewati gurun itu sulit dan panjang, tetapi setiap pagi ada cukup mana untuk hidup mereka. Bapa memberikan kita Kristus dalam Ekaristi, sehingga kita tidak kelaparan secara rohani dan menguatkan kita untuk mencapai tanah perjanjian kekal kita. Saudara dan saudari, di gereja kita benar-benar diberi makan. Mereka yang tidak lapar tidak membutuhkan roti, jadi mereka tidak memintanya. Mereka yang lapar membuat atau membeli roti yang mereka butuhkan. Namun setiap orang yang lapar dalam jiwanya untuk roti yang tidak bisa dia produksi sendiri dan tidak ada yang bisa membuatnya untuknya, maka jalan satu-satunya untuk menerima rezeki ini adalah dengan rendah hati meminta kepada yang mampu memberikannya. Saudara-saudari, orang ini harus datang ke hadapan Tuhan dengan tangan terbuka dan hati terbuka. "Tuhan, berikanlah kami roti ini selalu." Roti ini adalah roti hidup abadi. Roti ini memuaskan rasa lapar kita yang paling dalam. Tetapi roti dari surga bukanlah roti yang dibuat oleh tangan manusia. Kristus dapat memberikan dirinya hanya kepada mereka yang menyadari kebutuhan mereka akan Dia dan yang meminta, "Tuhan, berikan kami roti ini selalu." Melampaui impian kita. Mungkinkah ada yang bermimpi bahwa Tuhan akan turun di antara kita sebagai manusia? Adakah yang bisa membayangkan bahwa Dia akan turun lebih jauh lagi untuk menjadi roti kita? Adakah yang tersisa yang tidak akan Dia lakukan untuk kita? Untuk menerima anugerah roti yang tak terbayangkan ini membutuhkan dua hal. Siapapun yang datang kepadaku dan siapapun yang percaya kepadaku. Datang kepada Kristus membutuhkan gerak
dan bangkit dari tempat kita berada, pergi ke tempat Tuhan berada, melepaskan apapun yang ada di tangan kita, dan mengangkat telapak tangan kita untuk dipenuhi dengan pemberiannya. Percaya kepada Kristus berarti menempatkan iman dan keyakinan kita kepadanya. Percaya kepada Kristus berarti menerima kata-katanya dan menerima dengan kagum kebenaran kehadirannya yang sebenarnya dalam Ekaristi. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda